Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengelolaan getaran. Mengelola getaran untuk keselamatan dan efisiensi. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Andreas Junior Istanbul, Fauzian Muhammad Hafiz, Farkan Batur Rahman, Arvindo, dan Nur Oktaviani. Yang pertama, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik atau osilasi dari suatu objek atau partikel di sekitar posisi keseimbangan atau titik tetap. Getaran bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti getaran mekanik, getaran suara, atau getaran elektromagnetik. Secara umum, getaran memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Amplitudo, jarak maksimum yang dicapai objek dari posisi keseimbangannya. 2. Frekuensi, jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, biasanya diukur dalam Hertz. 3. Periode, waktu yang diperlukan untuk 1 siklus getaran. 4. Fase, posisi relatif objek dalam siklus getarannya pada suatu waktu tertentu. Teori getaran. Teori getaran adalah kajian mengenai gerakan berulang, oscillatory motion, pada suatu sistem. Sistem yang mengalami getaran akan bergerak maju mundur atau berosilasi di sekitar titik keseimbangan atau posisi tetap. Gerakan ini dapat terjadi pada berbagai macam sistem, baik sistem mekanik, listrik, atau bahkan dalam gelombang. Jenis-jenis getaran. Getaran bebas, free vibration, terjadi ketika suatu sistem yang diberikan energi awal akan bergetar tanpa adanya gaya luar yang bekerja setelah energi awal diberikan. Contohnya adalah getaran pada pegas yang diberi tarikan kemudian dilepas. Getaran terpaksa, forced vibration, terjadi ketika gaya di luar terus bekerja pada sistem, yang menyebabkan sistem bergetar pada frekuensi tertentu. Resonansi, ketika frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem, getaran akan meningkat secara signifikan. Fenomena ini disebut resonansi. Baik, saya akan melanjutkan. Terima kasih. Penyebab getaran memiliki dua, yaitu penyebab alam. Contohnya adalah gempa bumi, badai, dan lain-lain. Lalu penyebab buatan manusia adalah mesin industri, kendaraan berat, dan proses konstruksi dan lain-lainnya. Adapun dampak negatif getaran. Dampak negatif getaran pada manusia adalah gangguan pada sistem saraf, gangguan pendengaran, dan stres. Kinerja mesin, keharusan komponen, penurunan umur mesin. Dalam kerusakan struktur, retakan pada bangunan atau jembatan, kerusakan fondasi. Pentingnya pengolahan getaran adalah dampak pada keselamatan kerja, kenyamanan, dan kesehatan manusia. Dampak pada mesin dan infrastruktur. Pengendalian getaran di lingkungan industri adalah penerapan teknologi isolasi menggunakan bantalan atau spring untuk meredam getaran pada mesin. Reduksi sumber getaran, mengoptimalkan desain dan operasi mesin untuk meminimalkan getaran. Pemantauan dan audit getaran, pengawasan rutin terhadap tingkat getaran dan dampaknya. Adapun tantangan dalam pengolahan getaran, yaitu 1. Teknologi yang mahal, biaya peralatan dan pengukuran yang tinggi, kesadaran yang kurangnya pemahaman tentang dampak getaran pada kesehatan dan mesin, regulasi yang belum optimal, standar dan peraturan yang belum ditetapkan secara luas di industri. Kesimpulannya adalah pengelolaan getaran sangat penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan operasional di berbagai sektor. Teknologi dan metode pengendalian yang tepat dapat mengurangi dampak negatif getaran. Pemantauan dan perawatan rutin sangat penting untuk menghindari kerusakan akibat getaran. Sekian, saya Andreas dan Farkan Batur Rahman dari kelompok 2 tentang materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.